Nah, berikutnya adalah satu contoh terakhir. Ya, di contoh ini tuh kita punya NI bersyarat tetanya itu adalah Poisson. Ya, distribusi Poisson dengan parameternya itu adalah MI dikali teta. Nah, di sini ada suatu besaran baru yang kita harus pelajari, yaitu MI itu biasa disebut juga dengan exposure gitu. Nah, jadi N1 itu adalah jumlah grup, adalah banyaknya klaim dari sebuah grup yang punya MI member. Jadi exposure itu bisa dikatakan sebagai banyaknya orang di suatu grup. Jadi kalau ada 100 orang di grup itu berarti ada exposure-nya ada 100. Nah, NI ini menyatakan, atau N1 lah, N1 itu menyatakan banyaknya klaim di grup ini pada periode ke-1. Gitu. Nah, NI bersyarat theta itu adalah Poisson MI kali theta. Gitu. Kenapa dikali dengan MI parameternya? Karena ada MI member. Jadi masing-masing membernya itu theta misalkan. Oleh karena itu, banyaknya klaim di grup itu ya dikalikan dengan MI, dikalikan dengan banyaknya orang di grup itu. Nah, si theta itu adalah berdivisi gamma. Nah, terus kita akan mendefinisikan apa yang kita sebut dengan ini. XI di mana NI dibagi MI. Nah, XI itu adalah rata-rata klaim di grup itu di periode ke I gitu. Jadi, nah, kadang-kadang yang data yang diberikan itu bukanlah data-data NI, tapi yang diberikan itu data-data XI. Jadi sehingga yang jadi pokok permasalahan kita tuh bukan NI tapi XI. Ya. Nah, hitunglah Bayesian premium untuk periode ke N+1. Berarti ini yang ditanya itu adalah ekspektasi dari XN+1 XN. Ya. Jadi yang ditanyakan tuh yang ini. Nah, semoga cukup jelas soalnya. Nah, kita akan menghitung dulu individual premiumnya, kemudian kolektif premiumnya, baru Bayesian premiumnya. Nah, ini adalah perhitungan dari individual premiumnya. Saya sudah tuliskan ekspektasi XI bersyarat theta itu adalah ini, dan seper MI-nya bisa saya keluarkan, dan ini tuh adalah Poisson dengan parameternya adalah MI theta, dan ini bisa dicoret sehingga ekspektasi dari XI bersyarat theta itu adalah theta. Nah, ekspektasi dari XI atau kolektif premiumnya itu adalah ekspektasi dari theta, karena ini ya, double expectation. Nah, seterusnya theta itu adalah gamma ya, sehingga ekspektasinya mudah, yaitu alfa dikalikan beta. Nah, sekarang kita akan menghitung Bayesian premiumnya, tapi sebelumnya kita harus menghitung dulu posterior distribution dari si theta. Nah, untuk menghitung posterior distribution dari si theta, kita harus cari tahu dulu PDF dari XI bersyarat theta itu apa. Nah, ini adalah peluang XI sama dengan X bersyarat theta ya. Nah, ini bisa saya ubah menjadi XI sama dengan X itu artinya berarti NI per MI sama dengan X bersyarat theta. Nah, ini bisa saya ubah lagi menjadi NI sama dengan MI dikalikan X bersyarat theta. Nah, jadi PDF dari si XI bersyarat theta itu adalah bisa dilewat PDF dari si NI ya. Nah, saya akan tulis posterior distribution dari si theta itu di slide sesudah ini. Nah, dalam slide ini saya sudah menulis ekspresi dari PDF distribusi posterior dari si theta ya, yaitu adalah ini perkalian antara ini data ya, ada n buah data, kita kalikan semua PDF-nya, kemudian kita kali dengan distribusi prior, dan dari setiap PDF data ini itu tuh sama dengan peluang NI sama dengan MIX kecil ya, makanya di sini ada MIX kecil tuh di situ ya. Dan ini adalah parameter MI theta, itu adalah parameter dari parameter distribusi Poisson ya. Ini harusnya bagian ini juga harusnya ada MI-nya ya. Nah, dikalikan dengan distribusi prior dari si gamma, PDF-nya itu adalah seperti ini. Nah, lagi-lagi yang angka itu nggak akan saya lihat semua. Jadi ini saya bisa buang nih, ini saya juga bisa buang. Saya cuma tinjau yang variabel yaitu theta. Di sini dalam hal ini variabelnya itu theta. Nah, berarti saya bisa kumpulkan semua yang theta pangkat. Nah, saya bisa kumpulkan semua theta adalah alfa min satunya saya tulis lagi dulu. Nah, dikali dengan ada ini nih. Ya, ada MI dikali XI-nya itu tinggal saya jumlahkan aja. XI ya, ini. Nah, udah beres. Nah, dikali dengan E pangkat ya, min theta, lagi-lagi min theta. Nah, dikalikan seper beta. Nah,
ditambah dengan ini, ada ini, berarti ini penjumlahan dari setiap MI. Ya. Jadi kalau yang di sini nih, ini penjumlahan dari MI dikali XI, tapi yang di sini itu yang dijumlahin exposure-nya doang, MI-nya doang. Nah ini adalah gamma dengan alfa aksennya itu adalah sigma MI XI ditambah alfa yang lama dan beta yang barunya itu adalah 1 per itu semua. Sigma MI. Ya, semoga cukup jelas nih penurunan distribusi posterior dari si theta. Nah, setelah ini kita akan tinjau Bayesian premiumnya. Nah, saya sudah tulis Bayesian premiumnya, sisi kirinya itu adalah itu, dan kita sudah tahu ini adalah double expectation ya dari individual premium ya. Given theta x1 sama x2 sampai xn ya. Dan ini sudah diturunkan individual premium dari ini, ekspektasi dari xn plus 1 bersyarat theta itu sudah diturunkan, yaitu adalah theta ya. Tapi sekarang si tetanya itu kita pakai yang distribusi posteriornya, yaitu nilainya adalah alpha aksen dikalikan beta aksen. Nah, ini saya bisa buka, yaitu adalah alpha aksen dikali beta aksen itu adalah FI ditambah alpha, nah dibagi dengan ini 1 per beta ditambah sigma MI. Nah, lagi-lagi ekspresi yang di kanan ini yang saya lingkarin itu akan saya ubah menjadi Z dikali X bar ditambah 1 min Z dikali M. Ya, saya akan ubah menjadi seperti itu. Nah, yang di dalam kurung tadi itu saya ubah menjadi seperti ini. Ya. Nah, sigma MIX ini akan saya bagi dengan ini. Saya ada-adain ini sigma MI, tapi saya harus kali dengan sigma MI juga biar tidak mengubah nilai. Nah, kemudian saya jumlahkan dengan ini seper betanya saya ada-adain, tapi saya harus kalikan beta di sini. Nah, akibatnya yang ini tuh akan menjadi Z-nya, yang ini tuh akan menjadi 1 min Z-nya. Terus ini tuh adalah X bar-nya nih. X bar dalam hal ini. Karena setiap grup itu jumlah membernya itu nggak sama ya. Jadi kita X bar-nya kita itu, di si X bar-nya kita itu udah bukan lagi sigma XI dibagi N, tapi adalah XI dikali exposure-nya di grup X1 dikali M1, X2 dikali M2, dan seterusnya sampai itu dibagi dengan jumlah exposure-nya. XI, MI, nah dibagi. Nah, X bar kita dalam hal ini itu adalah seperti ini. Nah, kemudian jika kita lihat, ini tuh adalah kolektif premium yang kita sudah hitung di slide sebelumnya. Jadi di sini kita sudah berhasil mengubah Bayesian premium itu ke dalam bentuk Z1 min Z. Nah, sekian contoh soal kali ini. Kita akan lanjut ke topik berikutnya, yaitu tentang credibility premium.